Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tani. Seperti biasanya, jumpa lagi dengan saya di kanal YouTube Inovasi Tani. Hari ini kita akan membahas tentang efek dan penyebab daripada bulir padi tidak bisa terisi penuh. Yang utamanya itu biasanya dikarenakan terjadi kresek. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi kresek atau hangusnya ujung padi kita. Dikarenakan ini menjadi hal yang banyak sahabat tani kita tidak ketahui apa makna daripada kresek atau hangus ujung padi malai ujung bendera padi kita. Ya, sebenarnya ini sangat menakutkan yang mengakibatkan potensi panen akan menurun. Ya sahabat, ingat jangan lupa sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini selalu. Di sahabat inovasi tani, umumnya padi sahabat-sahabat kita atau rekan-rekan tani kita ketika bulirnya sudah keluar dan merunduk, itu kebiasaannya daun benderanya menguning atau kadang-kadang ada yang kering, ada yang hangus. Itu mereka kadang-kadang tidak ada yang tahu kenapa bisa seperti itu dan apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang petani kita menganggap itu hal biasa saja. Padahal itu adalah hal yang sangat merugikan bagi kita pribadi, petani kita secara umumnya, yang menyebabkan pengisian bulir nanti tidak akan full dan panen pun akan menurun. Ini sahabat harus jeli dan harus memperhatikan secara seksama dan harus segera mengantisipasi dengan mengaplikasikan fungisida yang merujuk kepada memperbaiki unsur jaringan yang sudah rusak tersebut. Ya sahabat, salah satu akibat daripada kecerobohan kita itu dikarenakan kita selalu terlalu banyak terfokus memakai yang namanya satu aplikasi pupuk yang unsur haranya atau unsur kandungannya yaitu nitrogen. Kebiasaan ini dikarenakan karena kelebihan nitrogen yang menyebabkan akhirnya padi kita kresek sahabat ya. Kemudian ada satu hal lagi, kebiasaannya dikarenakan atau istilahnya ini terjadi akibat overdosis menggunakan satu aplikasi baik itu fungisida maupun insektisida yang menyebabkan terjadinya kerusakan unsur jaringan baik batangnya maupun daunnya. Ketika hal ini terjadi, sahabat harus cepat untuk mengantisipasinya. Salah satunya yaitu kalau memang ada air, kondisikan airnya, kemudian aplikasikan yang pertama fungisida, yang kedua dimix dengan bakterisida ya, kemudian campur sedikit dengan yang namanya ZPT, sedikit tak boleh lebih. Kalau seandainya sahabat menggunakan bambu hijau itu setengah tutupnya saja ya. Kalau memang sulit mendapatkan aplikasi fungisida, bakterisida atau lebih mahal, maka boleh sahabat menggunakan puan mur atau puan mur saja. Di sana ada mengandung yang namanya bakterisida dan fungisida, dan gunakan sesuai dosis. Kalau biasa saya menggunakan dan menganjurkan kepada petani-petani di sini yaitu satu tangki itu 2 tutup ya, dan gunakan secara kontinu, serta sahabat jangan lupa untuk mengamati bagaimana perkembangan padi kita ya. Juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau memang tidak ada bahan seperti itu, cari saja satu bahan aktif yang sama atau campurkan dua produk sehingga menjadi satu aplikasi yang sangat berguna bagi tanaman kita, khususnya padi. Oke, itu minimalnya kita mengaplikasikannya seminggu sekali sampai padi kita benar-benar bagus. Kalau memang tak ada seperti itu, boleh menggunakan seperti jenis Nativo, boleh menggunakan seperti Beyond M dan lain-lainnya. Tapi anjuran saya kalau memang ada puan mur, gunakan puan mur. Kalau memang tidak ada, cari satu produk yang ada kandungannya unsurnya sama sahabat ya. Ini aplikasikan di sore hari. Oke, kondisikan pengaplikasiannya secara kontinu dan pelajari secara seksama. Puan mur memang kadang-kadang tidak ada di pasaran, bisa dibeli online atau dimanapun, tapi kalau di kawasan saya itu ada. Oke, itulah saran saya ketika terjadi kresek. Untuk mengantisipasinya gunakan itu secara kontinu, tidak perlu muluk-muluk, itu harga murah saja. Oke sahabat inovasi tani, semoga ini bermanfaat, dan ingat jangan malu jadi petani. Petani ini berkah, petani ini mulia. Salam inovasi tani.